Hati-hati dengan toxic productivity agar Anda tidak depresi. Sebuah strategi agar kita semakin kreatif dan produktif. Seperti yang kita sudah bersama, banyak orang-orang di luar sana sedang memberikan informasi yang menyarankan kita untuk kreatif dan produktif. Tapi ketika dicek energinya dari arah yang toxic productivity, energi maskulinnya menguasai tapi ke arah yang merugikan diri kita sendiri. Jadi klien saya pagi-pagi panik. Dia nelpon saya, dia bilang, gimana nih saya baru bangun tidur sedangkan teman-teman saya sudah nge-gym pagi-pagi. Ada yang salah dengan saya ya? Seperti yang kita sedang bersama, otak kita memang diciptakan untuk selalu melihat yang salah dalam diri kita. Dan menurut Dr. John DeMartini, dia mengatakan penderitaan itu hanya akan terjadi saat kita tidak bisa melihat keseimbangan dari sebuah kondisi. Akhirnya ketika dia nanya, ada yang salah ya dengan saya? Kemudian saya minta kepada dia, Oke, sekarang ganti pertanyaannya. Karena pertanyaan yang sebelumnya membuat kamu semakin stres, coba ganti pertanyaan yang lainnya, yang lebih berkontribusi. Apa contohnya? Coba gunakan pertanyaan ini. Apa yang benar dari diriku yang belum aku lihat? Nah, ketika dia mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang berbaik hati, yang kind, dan berkualitas, seperti apa yang benar dari kondisi yang belum aku lihat, apa yang benar dalam diriku, atau Anda bisa gunakan ini, apa yang, kalau aku berhenti menyalahkan diriku sendiri, kira-kira karya apa yang akan aku hasilkan, akhirnya dia lebih lega, karena level stres dia turun, dan dia mencari hal-hal yang benar di kehidupan dia, hal-hal yang belum dia syukuri. Karena itu tadi, ternyata dia juga mendapatkan kesadaran, olahraga di gym itu bukan realita dia, bukan sesuatu yang membuat dia menyenangkan. Namun karena dia melihat orang-orang pada nge-gym, akhirnya dia mempunyai cara pandang kalau nge-gym adalah cara olahraga yang tepat. Nah, ketika dia menemukan kesadaran kalau sebenarnya dia nggak suka nge-gym, dan olahraga versi dia adalah keliling rumah, komplek rumah dengan mendengarkan podcast yang menginspirasi, seperti podcast yang berkembang bersama, akhirnya dia lebih tenang. Jadi saran saya, hati-hatilah dengan informasi yang datang di kehidupan kita, yang ketika kita dengar akhirnya membuat kita menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya memaksa diri kita untuk berkarya yang ujungnya masuk ke toxic productivity. Jadi ada sebuah dari konsep energi, tidak peduli apa gendernya, kita mempunyai yang namanya feminine and masculine energi. Maskulin seperti bagaimana realita ini berfungsi, melakukan. Dan Sullivan adalah seorang coach bisnis yang kliennya adalah pengusaha-pengusaha sukses. Dia bilang rata-rata pengusaha-pengusaha yang sudah sukses ketika datang ke saya dalam kondisi stres, kemudian saya tanya apa pencapaianmu selama ini, rata-rata mereka nggak mau mengakui pencapaian mereka. Yang mereka mau akui apa? Hal-hal yang belum mereka capai. Jadi Dan Sullivan bilang, hati-hati dengan toxic productivity atau toxic masculinity, melakukan tanpa pernah mengakui atau mensyukuri pencapaian Anda. Walaupun pencapaian yang Anda anggap kecil, tolong akui. Misalnya Anda lagi buat skripsi, kemudian baru menulis satu paragraf, ya akui, syukuri. Karena ini menurut Profesor B.J. Fogg dari Stanford, otak kalau merayakan pencapaian sekecil apapun, ketakutan dia itu akan berkurang. Jadi tolong akui seberapa kecil pencapaian Anda. Nah, yang kedua yang perlu kita, biar seimbang pembahasan kita pagi ini, yaitu mengenai toxic feminine energi. Jadi apa? Dari yang tadi kita menyadari pentingnya sebelum kita mengambil sebuah action, atau dikenal dengan istilah inspire action yang berdasarkan rasa syukur, bukan rasa ketakutan, kompetisi, fear of missing out, kita perlu mensyukuri yang sudah kita punya. Itu adalah untuk menjaga agar kita tidak masuk ke toxic masculinity atau toxic productivity. Namun, yang kedua, jadi ada klien saya beberapa yang belum berkembang kehidupannya, dan ada yang sudah berkembang. Yang saya perhatikan yang sudah berkembang, ketika dia mensyukuri kehidupannya, dia mengambil sebuah keputusan. Sedangkan orang-orang yang belum berkembang, klien-klien yang saya belum berkembang, saya perhatikan dia mensyukuri kehidupannya, apapun yang sudah dia capai, dia syukuri, namun dia tidak ikuti dengan action. Jeff Bezos mengatakan tidak ada namanya stres, yang ada hanyalah semuanya disimpan di kepala tanpa mengambil sebuah action. Jadi untuk kita menghindari dari kondisi yang namanya toxic maskulin,
Setelah Anda bersyukur, tolong ikuti dengan mengambil sebuah action. Karena kehidupan hanya akan berubah setelah kita mengambil sebuah keputusan. Dan uniknya, kehidupan ini hanyalah serangkaian keputusan. Anda sudah mengambil sebuah keputusan dan tidak sesuai dengan rencana, sadari tidak ada yang gagal, yang ada hanyalah feedback. Yuk kita ambil lagi keputusan lagi, kita ambil keputusan lagi, kita syukuri pencapaian kita ambil keputusan lagi. Orang-orang yang sibuk berkompetisi membandingkan dirinya dengan orang lain, itu merasa sudah capek, sudah mencapai titik tertentu, dan dia lupa bahwa masih ada titik lain yang perlu dia lanjutkan. Sehingga dia selalu ngelihat kiri dan kanan dan membandingkan dirinya dengan orang lain dan ngomongin orang di belakang. Dan itu nggak salah juga, tapi bagaimana jika itu bukan realita kita? Realita kita menyadari bahwa kalau aku masih sempat ngurusin orang lain, ngomongin orang di belakang, artinya aku merasa sudah sampai, padahal masih ada level-level lagi yang perlu aku jalani. Asik ya? Ya, kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita pagi ini, berhenti memaksakan diri Anda ke sebuah hal yang mungkin itu bukan Anda suka, tapi karena Anda melihat orang lain melakukan hal tersebut, Anda panik. Kembali ke dalam, temukan apa yang fun buat Anda. Sampai ketemu di kesadaran-kesadaran berikutnya. Keep having fun. Bye-bye.